Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Hadirin sahabat pemirsa PCINU Korea Selatan, kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita semua sudah sampai di 10 hari kedua dari bulan Ramadan ini, yang mana kita tahu bulan Ramadan ini 10 hari pertama adalah bulan yang penuh rahmat, 10 hari kedua adalah bulan yang penuh maghfirah, dan 10 hari ketiga adalah diperdekakannya kita dari siksa neraka. Mudah-mudahan kita semua diberikan semua karunia yang Allah berikan di bulan suci Ramadan itu. Awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan nar. Hadirin sahabat pemirsa muslimin muslimat dimanapun Anda berada, dalam menjalankan ibadah puasa, kita kaum muslimin dalam menjalankannya ada 3 tingkatan menurut Imam Al-Ghazali. 3 tingkatan puasa ini, yang pertama ada yang namanya shaumul awam, puasanya orang awam. Kata Imam Al-Ghazali, puasanya orang awam adalah sekedar menahan lapar dan haus. Anggota tubuhnya belum bisa puasa, matanya masih melihat hal-hal yang kurang baik, mulutnya masih berbicara yang kurang baik, telinganya masih suka mendengarkan yang kurang baik, kakinya masih melangkah ke hal yang kurang baik. Jadi sekedar bisa menahan lapar dan haus. Dan inilah puasa yang kebanyakan daripada kita menurut baginda Nabi, sebagaimana kata baginda Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Banyak sekali orang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Itulah yang namanya puasa awam. Kemudian tingkatan kedua menurut Imam Al-Ghazali ada yang namanya shaumul khawas, puasanya orang khawas. Arti khawas ini secara makna adalah orang yang cerdas. Adapun secara praktek dari shaumul khawas adalah selain bisa menahan lapar dan haus, juga menahan seluruh anggota tubuhnya dari dosa, dari hal-hal yang kurang bermanfaat. Matanya bisa menahan dari hal yang kurang baik, mulutnya bisa menahan dari berkata yang kurang baik, telinganya bisa menahan dari mendengarkan hal-hal yang tidak diridhoi Allah, kakinya bisa menahan dari melangkah ke jalan yang kurang baik. Intinya puasa khawas ini selain menahan lapar dan haus, juga seluruh anggota tubuhnya ikut berpuasa. Yang ketiga, tingkatan ketiga menurut Imam Al-Ghazali adalah shaumu khawasil khawas, puasanya orang yang khawasil khawas. Secara makna khawasil khawas artinya orang yang paling cerdas dari yang cerdas. Dan puasa inilah yang kata Imam Al-Ghazali adalah puasanya para nabi dan para aulia. Lalu bagaimana praktiknya puasa khawasil khawas ini? Puasa khawasil khawas adalah di samping bisa menahan lapar dan haus, juga seluruh anggota tubuhnya ikut berpuasa menahan diri dari dosa. Selain itu yang paling penting, batinnya juga ikut berpuasa. Batinnya bisa menahan dari hal-hal yang membuat lupa dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Batinnya selalu ingat kepada Allah. Boro-boro bisa hasud kepada orang, boro-boro bisa iri dengki kepada orang lain, lupa dari Allah pun dia tidak sedikit pun. Itulah yang namanya puasa khawasil khawas. Jadi intinya tingkatan ketiga puasa khawasil khawas adalah puasa yang selain menahan lapar dan haus, semua anggota tubuhnya ikut puasa, hatinya pun ikut berpuasa. Hadirin kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, kita tahu salah satu hikmah atau asrar daripada puasa adalah membentuk, mendidik kita agar menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Kaitannya dengan takwa, Imam Al-Ghazali pun membagi 3 tingkatan lagi. Yang pertama ada takwal awam, takwanya orang awam. Yang kedua ada takwal khawas, takwanya orang khawas. Yang ketiga ada takwa khawasil khawas.
takwanya orang yang paling cerdas dari yang cerdas. Takwal awam itu apa? Kata Imam Al-Ghazali, takwal awam adalah Allah tusyriku billah. Jadi dia yang penting tidak menyekutukan Allah. Jadi sholatnya jalan, ibadahnya jalan, tapi maksiatnya pun masih dilakukan. Tapi ibadahnya juga tetap dilakukan. Itu masuk kategori takwa yang awam, kelas 1, paling bawah. Yang kedua ada takwa khawas. Kalau takwa khawas, Allah tusyriku billah wala ta'suhu. Yaitu kita selain beribadah menyembah hanya kepada Allah, juga tidak bermaksiat kepada Allah. Itu takwa yang kedua. Jadi ibadahnya rajin dan maksiatnya ditinggalkan. Itu takwa khawas. Yang terakhir, takwa yang ketiga yang paling tinggi, yaitu takwanya para nabi dan para aulia, yaitu selain juga dia rajin ibadah kepada Allah, menjauhi maksiat kepada Allah, hatinya pun tidak pernah lupa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan taufik untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan, khususnya ibadah puasa kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.